Tapi masih ada di sana memisahkan kita. Super terobosan dan Ragna oleh Romeni, oleh Sikat. Piala AFF 2026 datang dengan satu kenyataan yang tidak banyak orang siap hadapi. Turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Artinya klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemain mereka. Artinya nama-nama yang selama ini kita andalkan, Maarten Paes, Justin Hubner, Mace Hilgers, Nathan Cho, kemungkinan besar tidak akan hadir. Bukan drama, bukan tragedi, ini hanya cara sistem bekerja. Tapi dari kenyataan yang sederhana itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar dari sekadar urusan daftar pemain. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya kita ketika semua dukungan dari luar itu tidak bisa diandalkan. Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia. Campaign has been a success and they will hope to pick up another big win after they defeated Bahrain last time out. Ola Romeni grabbed the only goal to leave Indonesia fourth in the table. 30 tahun adalah waktu yang lama untuk menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Sejak tahun 1996, Indonesia hadir di setiap edisi Piala AFF tanpa absen. 15 kali turnamen, 30 tahun perjalanan, dan trofi itu tidak pernah menyentuh tangan kita. Bukan karena kita tidak pernah mencoba, justru sebaliknya. Indonesia adalah negara dengan rekor runner-up terbanyak dalam sejarah turnamen ini. 6 kali kita berdiri di garis paling akhir, selangkah dari puncak. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020. 6 final, 6 kali pulang dengan tangan kosong. Ada tragedi dalam konsistensi semacam itu. Kita terlalu baik untuk kalah lebih awal, tapi tidak pernah cukup kuat untuk menang di momen yang paling menentukan. 30 tahun, dan pola itu belum berubah. Tahun ini, sesuatu yang berbeda bukan hanya soal pemain yang tidak hadir, tapi soal apa yang tersisa ketika keistimewaan itu diambil. John Herdman sudah bicara dengan jelas, karena tidak ada di jadwal FIFA, pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa kemungkinan tidak tersedia. Dan Herdman menyebut itu sebagai kondisi yang menyetarakan semua tim. Dia benar, dalam satu hal, Vietnam pun kehilangan pemain mereka yang berkarir di luar negeri. Thailand pun demikian, Filipina pun begitu. Tapi kesetaraan bukan berarti kemudahan. Ini hanya berarti semua tim kembali ke titik yang sama. Dan dari titik yang sama itu, yang menentukan bukan lagi nama di punggung jersey. Yang menentukan adalah sistem, mentalitas, dan kedalaman. Pertanyaannya, seberapa dalam sebenarnya sepak bola Indonesia ketika lapisan terluarnya dikupas? Harus hati-hati Indonesia. Sebuah shooting yang dilepaskan lagi-lagi oleh Edmundo. Hampir saja. Ini dia, Kevin Dix masih agak tertinggal. Hampir saja bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mozambik. Ini dia, Alcides. Piala AFF 2026 menempatkan Indonesia di grup A. Vietnam ada di sana, Singapura ada di sana. Kamboja dan pemenang playoff Brunei melawan Timor Leste melengkapi grup. Vietnam bukan lawan yang bisa didekati dengan santai. Mereka juara bertahan. Mereka mengalahkan Thailand di final Piala AFF 2024 dengan agregat 5-3. Di pertemuan terakhir kita lawan mereka di fase grup edisi yang sama, kita kalah 1-0. Mereka datang sebagai tim yang tahu cara menang di momen besar. Kita datang tanpa sebagian besar pemain yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan kita. Ini bukan narasi yang mudah untuk diceritakan, tapi ini narasi yang jujur. Lalu ada Herdman. Pelatih yang datang dengan rekam jejak yang tidak bisa diabaikan. Dia pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kali dalam 36 tahun. Dia tahu rasanya memimpin tim yang tidak diunggulkan menuju sesuatu yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Dan dia sudah menyatakan niatnya dengan kalimat yang berat. Melakukan sesuatu untuk pertama kali, membuat sejarah bersama para penggemar dan para pemain, itulah pola pikir yang ingin dia bawa. Dia datang untuk menang. Training camp sudah dimulai sejak akhir Mei. 23 pemain dipanggil, kombinasi pemain lokal dan beberapa diaspora yang masih bisa hadir. Rencana persiapan 20 hari di Bali menjelang turnamen sudah menanti. Ini bukan tim yang dirakit tergesa-gesa. Ini tim yang sedang dibangun dengan niat. Tapi niat, sebagaimana kita semua tahu, tidak selalu cukup. Maka kita kembali ke pertanyaan yang paling tua. 30 tahun, 6 final yang lepas, tanpa pemain Eropa, dengan pelatih baru, melawan juara bertahan sejak laga grup pertama. Apakah ini tahun yang berbeda? Kita tidak punya jawaban pasti, tidak ada yang punya. Tapi kita bisa percaya satu hal sederhana, kutukan tidak hidup selamanya. Di suatu titik ada tim yang cukup lapar, cukup siap, dan cukup percaya untuk membalik 30 tahun dalam satu turnamen. Apakah tim itu adalah tim yang sedang Herdman bangun sekarang? Mungkin tidak.
Mungkin ya, yang pasti turnamen ini dimulai tanggal 24 Juli 2026. Dan kita akan menyaksikan jawabannya bersama-sama. 30 tahun adalah waktu yang lama, tapi sejarah hanya butuh 1 malam untuk berubah. Subscribe ke Revolusi Timnas Indonesia, nyalakan notifikasi, dan kita kawal perjalanan ini sampai akhir.